Shalom, perkenalkan nama saya Betty Arani. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Dan saat ini saya berada di semester 4 dan video kali ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya di mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk. Baiklah, di sini saya akan mereview buku yang ditulis oleh The Joyce Aneka Rantung yang berjudul Pendidikan Agama Kristen dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk. Di sini kita dapat melihat biografi singkat si penulis. The Joyce Aneka Rantung adalah seorang akademis Indonesia yang lahir di Manado pada tanggal 7 Agustus 1974. Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Sastra Universitas Kristen Sastia Wacana di Salatiga, dan kemudian melanjutkan studi S2-nya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ia meraih gelar doktor dalam bidang studi agama dan lintas budaya dari Sekolah Tinggi Filsafat Dayakarta, Jakarta. Sebagai akademis, The Joyce Aneka Rantung telah mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti UKSW Salatiga, STT Jakarta, dan Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen di UKSW di Salatiga. The Joyce Aneka Rantung memiliki minat dalam bidang pendidikan agama Kristen dan kehidupan beragama di tengah masyarakat Majemuk. Ia menulis berbagai buku. Salah satunya buku yang ditulis oleh The Joyce Aneka Rantung adalah Agama dan Kehidupan Beragama dalam Perspektif Masyarakat Majemuk. Yang kedua, Pendidikan Agama Kristen dalam Kehidupan Beragama di Tengah Masyarakat Majemuk. Selain menjadi akademis, The Joyce Aneka Rantung juga aktif dalam penelitian dan narasumber di berbagai acara terkait dengan pendidikan agama Kristen, kehidupan beragama di Indonesia. Ia juga terlibat dalam berbagai organisasi seperti Pendidikan Tinggi Kristen Indonesia dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, selanjutnya kita akan dapat melihat latar belakang buku ini ditulis oleh The Joyce Aneka Rantung. Buku Pendidikan Agama Kristen dan Kehidupan Beragama di Tengah Masyarakat Majemuk yang ditulis oleh The Joyce Aneka Rantung merupakan hasil dari penelitian dan refleksi mengenai peran pendidikan agama Kristen dalam kehidupan masyarakat di tengah masyarakat Majemuk. Sebagai seorang akademis dan pengajar di bidang pendidikan agama, The Joyce Aneka Rantung menyadari pentingnya pemahaman dan pengembangan pendidikan agama Kristen yang responsif terhadap kondisi masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Isi dari buku ini berisi analisis dan refleksi mengenai isu-isu yang seperti pluralisme agama, toleransi, dan identitas agama dalam konteks masyarakat Majemuk, serta strategi dan model pembelajaran agama Kristen dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi acuan dan panduan bagi para pendidik dan praktis pendidik agama Kristen untuk mengembangkan pendidikan agama Kristen yang berkualitas dan relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat Majemuk. Selain itu, buku ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai bagi masyarakat umum mengenai pentingnya pendidikan agama Kristen yang responsif terhadap beragama dan dinamika masyarakat. Jadi kita dapat melihat apa sih kelebihan dari buku yang ditulis oleh The Joyce Aneka Rantung. Buku-buku yang ditulis oleh The Joyce Aneka Rantung terutama dalam bidang pendidikan agama Kristen dan kehidupan beragama di tengah masyarakat Majemuk. Yang pertama, kita dapat melihat memiliki landasan yang kuat. The Joyce Aneka Rantung memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dengan gelar sarjana dan master dalam bidang pendidikan agama Kristen. Hal ini memastikan bahwa buku-buku yang ditulisnya memiliki landasan teoritas yang kuat didasarnya pada pengetahuan yang benar. Yang kedua itu mengemukakan teori dan dengan pengalaman yang praktis. Selain memiliki landasan teoritis yang kuat, The Joyce Aneka Rantung juga memiliki pengalaman praktis dalam bidang pendidikan agama dan kehidupan
kehidupan beragama. Hal ini memungkinkan dia untuk membangun teori dan pengalaman praktis, sehingga bukunya memiliki aplikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita dapat melihat mengangkat isu-isu penting. Buku-buku yang ditulis oleh The George Aneka Rantung mengangkat isu-isu penting dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat majemuk, seperti toleransi, kerjasama, dan persatuan, dan dapat membantu membuat ulasan wacana mengenai isu-isu tersebut. Yang keempat, mudah dipahami. The George Aneka Rantung memiliki menulis dengan gaya yang mudah dipahami, sehingga bukunya dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama Kristen yang kuat. Yang kelima, yang terakhir, itu memberikan solusi yang konkret. Selain mengangkat isu-isu penting, buku-buku yang ditulis oleh The George Aneka Rantung ini juga memberikan solusi konteks untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Hal ini memastikan bahwa buku-buku tersebut tidak hanya menjadi kumpulan teori, tapi juga dapat menjadi panduan praktis untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan beragama tengah masyarakat majemuk. Terus yang kedua, dalam buku The George Aneka Rantung terdapat kekurangan dari buku tersebut. Tentu saja seperti karya tulis lainnya, buku-buku yang ditulis oleh The George Aneka Rantung ini dapat di bidang pendidikan agama Kristen dan kehidupan masyarakat majemuk juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, sudut pandang yang terbatas. Meskipun The George Aneka Rantung menulis dengan gaya yang mudah dipahami, sudut pandang dalam bukunya tetap terbatas. Pada pandangan agama Kristen, hal ini dapat membuat bukunya kurang relevan bagi pembaca yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Yang kedua, terlalu umum. Beberapa buku yang ditulis oleh The George Aneka Rantung mungkin terlalu umum dalam pendekatan dan solusinya, sehingga mungkin tidak memberi pemahaman yang cukup memadai tentang isu-isu yang dibahas. Yang ketiga, itu tidak memperhitungkan variasi masyarakat. Meskipun buku-buku The George Aneka Rantung ini membahas kehidupan beragama di tengah masyarakat majemuk, namun tidak selalu memperhitungkan variasi masyarakat di Indonesia. Variasi tersebut bisa saja termasuk perbedaan agama, adat istiadat, dan bahasa. Yang keempat, yaitu tidak membahas semua isu. Tentu saja tidak mungkin sebuah buku membahas semua isu yang terkait dengan pendidikan agama Kristen dan kehidupan beragama di tengah masyarakat majemuk. Oleh karena itu, buku-buku The George Aneka Rantung mungkin tidak membahas semua isu yang dianggap penting oleh pembaca. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tidak membahas konsep global. Meskipun buku-buku The George Aneka Rantung ini membahas kehidupan masyarakat dengan masyarakat majemuk di Indonesia, namun tidak semua membahas konteks global. Hal ini dapat terkait dengan isu-isu keagamaan dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dunia secara lebih luas. Jadi kesimpulan dari buku yang saya review itu adalah berdasarkan isi buku pendidikan agama Kristen dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat ini yang ditulis oleh The George Aneka Rantung, dapat disimpulkan bahwa pluralisme agama adalah kondisi yang semakin menjadi kenyataan di tengah masyarakat yang semakin majemuk. Oleh karena itu, perlu sikap toleransi dan saling menghargai di antara pemeluk agama yang berbeda. Identitas agama Kristen dapat tetap dipertahankan tanpa harus merugikan kerjasama dan toleransi di antara masyarakat yang berbeda agama. Dalam membangun pendidikan agama Kristen yang responsif terhadap kondisi masyarakat majemuk, diperlukan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang memperkuat identitas agama sambil mempromosikan sikap toleransi dan saling menghargai ini. Peran pendidikan sangat penting dalam mengembangkan pendidikan agama Kristen dan yang responsif terhadap kondisi masyarakat majemuk. Pendidikan perlu memahami kondisi masyarakat, mengembangkan pendekatan dan intelektualistik terhadap mempromosikan sikap toleransi yang saling menghargai di antara peserta didik. Implementasinya dalam berbagai program di inisiatif yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga dan komunitas Kristen dalam menjadi contoh konkret dalam mengembangkan pendidikan agama Kristen yang responsif terhadap kondisi masyarakat majemuk.
Secara keseluruhan, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pendidikan agama Kristen dalam konteks yang masyarakat semakin majemuk ini, selain memberikan berbagai strategi dan contoh konteks dalam mengembangkan pendidikan agama Kristen yang responsif terhadap kondisi masyarakat majemuk. Sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. God bless you.